By the way, Bita, 10 prestasi itu memang yang dihitung adalah yang di S1 aja ya? Yang memang diraih ketika kuliah ya? Iya, betul. Dan itu nanti klarifikasinya juga cukup ketat, Pak, terkait tanggal-tanggalnya. Oke. Nggak boleh juga ada prestasi yang dihasilkan ketika kita cuti kuliah. Oh, oke. Alright. Jadi secara administratif memang dijaga cukup inilah ya, cukup ketat gitu ya. Yes, cukup ketat, ya. Kalau boleh tahu, sebut satu, dua, tiga gitu, yang Bita merasa itu prestasi yang sangat penting untuk kemudian membawa kita sampai sini apa itu? Right. Mungkin yang paling poinnya terbesar ya Pak, kalau yang dari kemarin itu, jadi poin terbesar itu juara satu internasional individu. Karena Oh, individu sama kelompok itu beda nilainya. oke, oke, oke. Gitu. Juara satu internasional individu itu waktu aku lomba di International Criminal Court di Belanda. Dapat penghargaan Best Defense Lawyer. Wow. Itu. Tapi sebenarnya itu lombanya per tim Pak. Jadi Ya. lombanya itu Lebih satu sedikit. tim. Mm-mm. Ya, satu tim 6 orang. Jadi ada penghargaan untuk tim, tapi ada juga penghargaan Ya, untuk ya, individu ya, seperti ya. itu. Oke. Betul. Wow, that was great. Apalagi Iya. yang selain itu? Kalau boleh tahu, Nah, yang pengen tim dengar. saya itu tim saya itu kemarin dapat 2 penghargaan juga, penghargaan juara satu. Yang satu adalah juara satu tim pengacara terbaik. Jadi collectively saya dan teman-teman itu nilainya di total. Mhm. Dan satu lagi itu kami jadi tim yang native language-nya non bahasa Inggris terbaik. Jadi nama Oh, award-nya adalah non-native English speaking team, best alright. non-native English speaking team. Nah, tapi poinnya nggak sebesar yang individual award gitu. Ada beda poin. Oke. So, itu moot court ya, benar nggak? Yes, moot court. Oke, jadi apa? Peradilan semu ya bahasa Indonesianya. Iya, betul. Oke, wow, keren sekali tuh. Terus Masih gimana? linear jadi. Iya, iya, iya. Itu jadi artinya itu poinnya ini banget lah ya. Udah Iya, individu, betul. udah satu atau terbaik, lalu Ya, linear banget gitu dengan bidangnya itu saya kira betul. sangat mendukung lah ya. Oke. Artinya ini kan sebenarnya ketika kita bicara Mapres, bukan ketika kita bicara hanya bagaimana ketika seleksi terjadi kan, bagaimana ketika presentasi, Betul. jadi harus membangun portfolio itu di Iya, awal gitu kan. yes, betul. Kalau balik sana, Bita sebenarnya memang pengen ke situ nggak sih dari dulu, atau ada cita-cita itu muncul dari kapan, atau memang dari SD jangan-jangan? Eh, Sebenarnya nggak sama sekali nggak ada sih Pak Oke, dari mahasiswa baru sampai mungkin beberapa minggu sebelum pendaftaran Mapres fakultas dibuka pun belum belum kepikiran. oke, Eh, Reason being karena memang ada sempet sih kalau sempat kepikiran itu sempat kayak ya, apa ya, mau coba nggak ya jadi Mapres ya, gitu. Cuma menurut saya Mapres itu kan terkait yang syarat portofolio is hmm, very kuantitatif ya. Jadi dilihat menang berapa banyak lomba, juara satu, dua, atau tiga itu dibedakan poinnya. Dan hmm. saya nggak mau ketika sejak maba saya mau ikut lomba, itu saya mindsetnya berhitung gitu kayak saya Ah, harus menang sekian lomba juara satu untuk ngincer ini. Nah, saya takutnya kalau punya mindset kayak gitu nanti kehilangan kualitas yang akan didapatkan dari lomba tersebut dan juga pengalamannya gitu. Jadi di awal sebenarnya nyantai aja sih mau ya, menang satu, menang tiga, juara satu, dua, tiga, hmm, it's already a plus point for me. Jadi ya, ya, dari awal nggak kepikiran karena nggak mau ikut lomba sekedar hmm, hanya untuk hitung-hitungan. ya. You might lose the fun also, right? True. Iya. Oke, jadi kemudian apa yang membuat Bita oke daftar gitu? Ada dorongan dari luar juga atau? Mungkin pertama karena kita juga look up to Kak Winston mungkin ya. Oke. Hmm, hmm, Mungkin karena Kak Winston dari Fakultas Hukum and he was very inspiring. hmm, hmm. Bisa mikirnya there's nothing to lose kalau memang mau coba Ya, gitu. ya, ya, Sejauh apapun hasilnya doesn't really matter gitu. Doesn't really matter. ya, ya. Uh, Sempat didukung juga oleh teman-teman dan juga dosen-dosen coba aja nggak ada salahnya gitu. Akhirnya waktu itu juga mindsetnya ya udah coba aja Oke, gitu. ya, ya, ya. Jadi benar-benar nggak punya ekspektasi, effortnya pun mungkin nggak ekstra banget yang mempersiapkan berbulan-bulan gitu seadanya aja sih. Tapi begitu diberi kesempatan ya of course dimanfaatkan lah supaya bisa usaha terbaik gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, good. Terus kan banyak orang mungkin nanya gitu kan, who are you? Like maksudnya kayak apa sih Mapres itu kesehariannya ternyata
sakti terus atau gimana sih? Kebayang ya, maksudnya orang kan akan wondering, Iya, who is iya, Bita? iya. Uh, I think kalau diminta describe, Ah, I'm pretty much the same like an average law student in terms of habit ya. In terms of ah, habit, I'm pretty much the same. Sama-sama kuliah, sama-sama mm, makan kotor ala anak kos, dan apa ya, sama-sama capek, sama-sama nugas. Tapi mungkin bedanya adalah I'm very passionate on trying mm. challenging things gitu. Di awal itu jarang rasa takut itu benar-benar mengalahkan seluruh kemauan aku untuk mencoba hal. Yang Ah, namanya rasa takut itu ada, Pak. Cuma iya. I always bury that deep down, dan Mm, mm. mungkin nggak pernah hesitant untuk nyoba hal-hal baru gitu. Jadi Oh, menarik ya. the inquisitiveness leads me to a lot of great things gitu. Oke, menarik sekali. Karena saya sering bilang gini kan anak muda, kadang-kadang bedanya yang menang sama nggak menang adalah yang menang itu nyoba, yang nggak menang nggak nyoba gitu. Setuju, Kadang saya setuju banget, Pak. kita Yes, I think that's a very good point. ya, Ya, it doesn't hurt gitu kan untuk mencoba. iya, betul. Oke. Terus itu kan ketika kuliah. Siapa Bita ketika sebelum kuliah? SMA, SMP atau gimana itu membantu untuk develop personal ini? I Kalau see, I kita see. sedikit SMA-nya di mana sih? Saya lulus dari namanya Darlington High School di Darlington, Wisconsin, USA. There you go. Oke. Yes, yes. Waktu itu kalau Uh, tahu memang sekolahnya di sana pengen atau ikut orang tua atau apa alasan? jadi awalnya itu ikut exchange program, Pak. Oke. Programnya Nama saya ikutnya namanya Nachel Open Door. oke, there you go. Mungkin yang lebih lebih populer namanya AFS, tapi Yes. saya nggak ikut yang itu. Oke. Yeah. In fact, my older sister dan mamahku itu alumni AFS. Oh gitu, oke. So, Hmm, jadi mungkin udah budaya di keluarga ikut exchange. ya. Waktu itu kakak saya 2014 juga berangkat ke Sisilia. Ya. Ibu saya tahun 88 kebetulan dapetnya sama di Wisconsin, USA. Nah, Ah, saya pun kemarin kaget juga ternyata dapat placementnya sama kayak ibu saya iya, waktu iya. tahun 88 di Wisconsin juga gitu. Jadi Oke. awalnya exchange, tapi kan kalau exchange itu di Indonesia kita harus ngulang 1 tahun SMA lagi Ah, di Indonesia. Nah, oke. di sana my school was kind enough to let me stay dan menyelesaikan sekolah sampai lulus Ah, sih, oke. gitu. SMA-nya di mana tadinya? Kalau di Indonesia-nya? Di Bandung, my hometown. Oke, right. Ya, di SMA Taruna Bakti Bandung. Gitu. Jadi mulai di SMA Taruna Bakti, pindah ke Amerika dan akhirnya stay di sana sampai dapat high school diploma gitu. Oh, oke, right. Jadi Yes, sertifikat SMA-nya itu dari sana berarti ya, dari yes Wisconsin. betul. Jadi nggak punya dianggapnya kayaknya kalau di Dikbud datanya itu dianggapnya kayak pindah sekolah biasa aja. Jadi statusnya bukan exchange, tapi akhirnya Oh, statusnya iya. emang Oke, pindah got it. sekolah gitu. Ya, Oke. Lalu dengan ya. itu kemudian mendaftar UGM kan itu kan dengan jalur yang Yes, dasar normal. UGM. Yes, Is it international program? yes yang IUP. Iya. Oke, great. Oke. Good, good. Kalau waktu di SMA gimana? Gimana seorang Bita selain berarti memang pengen banget, curiosity-nya tinggi banget gitu kayaknya kan soal pengen ikut exchange segala. Iya, I think memang suka aja sih Pak di situasi yang benar-benar murni baru gitu. I'm Oh, always very excited karena apa ya, semakin baru maka semakin banyak hal yang bisa dipelajarin gitu kan. hmm, Waktu di sana pun nyoba banyak banget hal yang di Indonesia nggak pernah nyoba, dari mulai main volley, main softball, oke. terus apalagi ya di sana juga sempat try out jadi Hmm, tim literatur di sekolah saya itu. ya. Kalau di Indonesia kayak tim debat campur tim pidato ya gitu-gitu. Nah, Oh sih. di sana mulai develop public speaking skill-nya gitu. Hmm. 2 bulan sebelum lulus SMA kalau nggak salah, ikut lomba political speech Oh, oke. di University of Wisconsin-Madison. Oke, ya. Kalau nggak salah itu pesertanya ada sekitar 200 sampai 300 anak kelas 3 SMA di sana.
Dan surprisingly, bahkan maksudnya di sekolah juga kaget, the foreigner won gold medal. Wow, wow, congratulations. Nah, thank you. Nah, dari situ mungkin jadi it really boost my curiosity to just try whatever I want to Ya, try gitu. Karena ya kalau sebagai orang asing aja aku bisa, maka exactly. sebagai Ya. orang native aku pastinya bisa jauh lebih baik lagi gitu. Jadi kasarnya tuh di Amerika aja bisa menang gitu kan, sebagai partner gitu kan, kira oke. Iya. Jadi memang keberhasilan yang satu memang lead to uh, Yes. others Yes. biasanya gitu ya. Yes. Ketika kita memang mempertahankan itu ya. Oh Yes. gitu. Tapi kan kemudian ikut exchange itu sendiri adalah bagian dari usaha yang keras kan pastinya kan gitu kan ya. Iya, iya. Itu kan sesuatu yang kompetitif kan. You won that scholarship, Yes. right? Berarti kan. Yes. Yang artinya sebelumnya, nah belajar bahasa Inggris di mana? Uh, kita. Artinya Kalau bahasa atau Inggris, English International School ya? enggak, saya nggak pernah ke international school, Pak. Oh, Selama this is interesting. dari TK sampai SMA itu nggak pernah ke international school. Bahkan di Darlington pun sekolah negeri biasa, Okay, good. Okay. bukan international school atau gimana. Mungkin kalau bahasa Inggris Okay. karena ditanamkan dari kecil sih ya, jadi udah ada bibitnya lah, maksudnya nggak terlalu susah untuk catch up ketika udah gede gitu. Ah, sih. Oke, oke, oke. Ikut kursus nggak sih kalau anak sekarang tuh? Kan biasa tuh Kak, saya orangnya orang kolonial. Iya. Iya, Main harus. saya dulu ikut kursus dari umur 4 sampai umur 14 apa ya? Oh, oke, jadi oke. Iya, Right. iya. Ini sedikit penasaran aja. Kalau di rumah itu menggunakan Iya, bahasa apa sih? di rumah kayak campur antara bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Sih. Karena mungkin Iya, juga kayak saudara kakak juga mungkin di passionnya iya, iya, membantu biasanya kan. betul, betul.